Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despiani Natalia. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 2892150260. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya ingin memenuhi ujian akhir semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Yang pertama-tama saya ingin membahas materi tentang perkembangan karir. Yang pertama ada tahapan karir, tujuan perkembangan karir, faktor-faktor perkembangan karir, dan kesimpulannya. Nah, yang pertama ada definisi perkembangan karir. Pengembangan karir ini adalah sebuah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan menurut Afendi 2018. Nah, sementara itu, Artatik memberikan beberapa opsi definisi yang dapat menyambungi pengembangan karir yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang karena dengan penambahan dan peningkatan usianya akan menjadi semakin matang. Yang kedua, pekerjaan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan serta penambahan kemampuan seseorang pekerja. Yang ketiga, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Yang keempat, pengembangan karir adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status seseorang dalam suatu organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapan karir. Tahapan karir ini yang pertama ada tahap pertumbuhan, yang kedua ada tahap eksplorasi, yang ketiga ada tahap penetapan, yang keempat ada tahap pemeliharaan, dan yang kelima ada tahap penurunan. Nah, yang pertama ini ada tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ini berada pada usia 0-14 tahun. Dan yang kedua ada tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini terjadi saat seseorang berada pada usia 15-24 tahun. Pada tahap ini, seseorang cenderung mulai melihat passion yang ada dalam dirinya. Kemudian mencoba merencanakan bidang pekerjaan yang ingin ditekuni dan mulai menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga ada tahap penetapan. Tahap penetapan ini terjadi pada saat 25-44 tahun. Pada tahap ini seseorang cenderung mulai menapaki karir dalam menetapkan bidang pekerjaan yang dipilih. Yang kelima ada tahap pemeliharaan. Tahap ini terjadi pada usia 45-65 tahun. Pada tahap ini pekerja cenderung memutuskan untuk bertahan dan pekerjaan yang dijalani. Yang keenam ada juga tahap penurunan. Terjadi pada usia di atas 65 tahun. Pada tahap ini seseorang cenderung mengalami penurunan dalam aspek kapasitas selain mengurangi, biasanya mulai menyiapkan fase pensiun. Di sini juga ada tujuan perkembangan karir. Tujuan pengembangan karir ini adalah tujuan utama dalam pengembangan karir untuk meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien, memberikan hasil yang memuaskan dalam mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. Yang pertama, membantu dalam pencapaian tujuan individu, institusi, maupun perusahaan. Ketika seseorang karyawan meraih kesuksesan dalam pekerjaan sehingga menduduki posisi tertentu, berarti perusahaan berhasil meraih tujuannya. Yang kedua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Pegawai yang berhasil merencanakan karirnya, kesejahteraan pegawai tersebut dapat meningkat. Yang ketiga, membantu pegawai menyadari kemampuan potensinya. Ketika pegawai menyadari potensinya, mereka akan bekerja dengan maksimal. Di sini juga ada faktor-faktor mempengaruhi karir. Yang pertama ada hubungan pegawai dan organisasi. Yang kedua, personalitas karyawan, faktor-faktor eksternal, dan ketiga, kualitas dalam organisasi. Keempat, sistem penghargaan. Kelima, jumlah karyawan. Dan keenam, tipe manajemen.
Nah, untuk kesimpulannya di sini ada perkembangan karir pada dasarnya merupakan sebuah proses belajar. Suatu proses peningkatan serta perubahan nilai-nilai dari anggota organisasi menuju tingkat kematangan, kompetensi, dan kewenangan yang lebih tinggi berdasarkan perencanaan serta berbagai aspek lain yang direncanakan baik oleh individu terutama oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja kerja serta kehidupan anggota organisasi tersebut secara holistik. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Terima kasih.